Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk menyadari bahwa setiap persoalan atau tantangan yang datang silih berganti di dalam hidup kita bukanlah hukuman dari Tuhan, tetapi itu mestinya senantiasa menjadi kesempatan bagi kita untuk terus belajar dan bertumbuh di dalam iman kita akan Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru dan junjungan kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, Engkau senantiasa menyertai gereja dalam mewartakan sukacita Injil-Mu. Semoga kami tidak takut dan gentar karena berbagai tantangan dan kesulitan, melainkan teguh gembira mewartakan kabar penyelamatanmu di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Lukas di dalam bacaan pertama hari ini dalam kitab Kisah Para Rasul dikisahkan bahwa penganiayaan akan pengikut Kristus dimulai pada jemaat perdana. Tetapi tantangan dan kesulitan yang mereka alami tidak melemahkan apa yang menjadi pilihan hidup mereka untuk senantiasa menjadi pengikut Kristus. Ada begitu banyak orang yang tidak senang dan mengejar-ngejar mereka, bahkan ingin membinasakan mereka. Tetapi jemaat perdana ini justru semakin bertumbuh di dalam imannya. Bahkan mereka semakin teguh bergembira karena boleh ambil bagian dalam memikul salib Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah ini mestinya menjadi pengingat dan juga peneguh bagi Anda dan saya serta kita semua. Setelah 2,5 tahun kita mengalami pandemi COVID-19, ekonomi yang pulih, tetapi finansial kita berangsur-angsur. Ada yang pulih, berangsur-angsur, ada yang berhenti, tetapi ada juga berangsur-angsur semakin berkurang karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Tetapi bukan berarti bahwa Allah itu menghukum Anda atau saya atau serta kita semua. Tantangan dan kesulitan yang silih berganti di dalam persiaran hidup kita mestinya kita pandang dan kita pahami sebagai kesempatan bagi Anda dan saya serta kita semua untuk semakin banyak belajar tentang perjalanan persiaran hidup kita. Lika-liku kehidupan akan kita maknai sebagai ungkapan syukur jika kita mampu memandang setiap tantangan dan persoalan adalah kesempatan bagi Anda dan saya serta kita semua untuk tumbuh semakin dewasa di dalam menapaki persiaran hidup kita. Orang-orang beriman pada zaman jemaat perdana, mereka bersuka cita karena penderitaan yang mereka alami, karena di sanalah iman mereka bertumbuh dan berkembang. Kita pun mestinya bersuka cita ketika kita mengalami tantangan, kesulitan, dan persoalan hidup. Karena kita memiliki kesempatan untuk terus belajar dan menjadi dewasa, baik sebagai pribadi maupun sebagai orang beriman. Di dalam Injil Suci menurut Yohanes pada hari ini, jelas di sana ditegaskan bahwa Yesus adalah roti hidup. Barang siapa datang kepada Kristus, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ia tidak akan haus lagi.
Lihatlah, barang siapa percaya, barang siapa datang kepada Tuhan Yesus akan menemukan jawabannya. Dan yang percaya tidak akan pernah kehausan. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya serta kita semua di dalam perjalanan hidup kita senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus? Ataukah kita lebih percaya pada cara pandang dan logika kita yang terkadang justru jauh dari kebenaran dan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam hidup kita? Maka hendaknya kita senantiasa mau terus berjuang menjadikan Tuhan sebagai andalan hidup kita. Pada bulan Maria ini kita bisa belajar dari Bunda Maria. Meskipun di tengah-tengah keraguan akan rencana Allah, ketika melihat putranya yang tunggal harus wafat di kayu salib. Padahal ia tahu bahwa anak yang dikandung, yang dibesarkannya, yang didampinginya adalah anak dari Roh Kudus. Dia adalah Tuhan, tetapi mengapa harus mati di salib? Tetapi iman Maria membuatnya mampu untuk tetap tegak berdiri, memandang tanpa harus menghujat Allah. Tetapi di dalam diam, ia mencari apa yang menjadi kehendak Allah atas hidupnya dan atas hidup dari anak tunggalnya yang adalah Tuhan itu. Dari Bunda Maria kita bisa belajar. Tidak semua persoalan kita harus mengomplainnya atau mengkritisinya. Tetapi kita harus belajar untuk melihat dengan mata hati yang jernih. Agar kita mampu menemukan apa yang menjadi pokok persoalan. Dan solusi apa yang bisa menolong dan membebaskan kita dari kesulitan itu. Mari kita datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah roti hidup. Jangan ragu di dalam beriman. Dan jangan lagi kita tidak percaya. Karena menjadi sangat lucu dan tidak masuk akal ketika kita mengatakan bahwa saya beriman tetapi saya tidak percaya. Mestinya semakin Anda dan saya serta kita semua beriman, semakin kita percaya dan semakin kita berani untuk terus belajar dan menjadi pribadi yang rendah hati dan bijaksana di dalam tindakan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai pelita hidup kita yang menerangi setiap langkah kita. Jangan biarkan persoalan dan kesulitan yang datang di dalam perjalanan persiaran hidup kita menjadi ratu dan raja yang memimpin kita untuk mencari dan mengkambing hitamkan kesalahan Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah menghukum kita. Tuhan terus mengasihi kita. Maka mari kita belajar untuk senantiasa mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bukan apa yang memuaskan ambisi manusiawi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.